Baik, kita ulas contoh soal yang pertama dulu di slide kelima. Ini khusus untuk yang produk hilang di awal proses. Silakan teman-teman lihat tabel tersebut. Yang pertama, departemen 1 dulu. Produk yang dimasukkan ke dalam proses jumlahnya 10.000 kilogram. Lah, dari 10.000 kilogram itu, yang sudah jadi dari departemen 1 jumlahnya 7.000 kilo. Lihat ke kolom sebelahnya. Kembali lagi ke kolom departemen 1. Dari 10.000 sudah jadi 7.000, yang masih diproses jumlahnya 2.000. Sehingga dideteksi di awal proses itu ternyata ada yang hilang jumlahnya 1.000 kilo. Nah, ini yang hilang 1.000 kilo. Kemudian tingkat penyelesaian untuk PDP, produk yang masih dalam proses, yang jumlahnya 2.000 tadi. Ya. Ini biaya bahan baku yang sudah masuk adalah 100%. Biaya tenaga kerjanya 25%, BOP-nya 25%. Biaya produksinya dari total di departemen 1 4.500.000 BBB-nya, kemudian BTK 4.500.000 dan BOP 3 juta. Kemudian masuk ke departemen 2, produk jadi yang diterima tadi adalah 7.000. Jadi yang sudah jadi di departemen 1 akan diproduksi atau sebagai bahan untuk memproduksi di departemen berikutnya. Yaitu tadi jumlahnya 7.000. Nah, dari yang masuk 7.000 tadi, ya, kemudian yang sudah jadi 5.500, 7.000 yang masuk, yang sudah jadi 5.500. Yang masih diproses 1.000, yang hilang di awal proses ternyata ada 500. Jadi ada yang hilang di awal proses di departemen 2 500. Kemudian untuk biayanya, tingkat penyelesaiannya untuk PDP sebanyak 500 tadi, PBB-nya tidak ada, BTK-nya 60%, BOP-nya 50%. Biaya produksi di departemen 2 adalah BTK dan BOP, yaitu BTK 4575 dan BOP-nya 1.800.000. Perintahnya adalah buat laporan biaya produksi per Januari untuk departemen 1 dan departemen 2. Yang pertama kita bahas dulu adalah departemen 1. Jadi ini dilihat ya, ada 2 laporan, slide ke-6 dan ke-7, tapi kita bahas dulu slide ke-6, khusus departemen 1. Ini ada 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 1, data produksi, angkanya berasal dari soal tadi. Produk masuk dalam proses, jumlahnya 10.000, dapat dari slide sebelumnya tadi. Produk yang sudah jadi, jumlahnya 7.000. Produk yang masih diproses, jumlahnya 2.000. Dan yang hilang di awal proses adalah 1.000. Sehingga kalau kita lihat jumlah inputnya dengan jumlah outputnya sama. Meskipun di sini ada data yang produk yang hilang. Selanjutnya, untuk bagian 2, pembebanan biaya. Pembebanan biayanya ini penggolongannya menyesuaikan dari soalnya tadi. Karena ada 3 biaya ya, 3 biaya penyusunannya. Jumlahnya ini sama dengan soal tadi, 4.500.000, 4.500.000, dan 3 juta. Sehingga totalnya 12 juta. Kolom sebelahnya UE. UE adalah unit ekuivalensi. Rumusnya masih sama seperti kemarin, yaitu jumlah produk jadi. Jumlah produk jadinya berapa? 7.000. Ditambah dengan PDP akhir dikalikan prosentase atau dibolak-balik sama. Prosentase dikalikan PDP akhir. Prosentasenya ini tadi, BB 100%, konversi atau BTK dan BOP masing-masing 25%. Atau lihat ke soal juga bisa.
Jadi ini jumlah produk jadi, ini jumlah PDP atau produk dalam proses. Ya. Kemudian masing-masing ketemu angka untuk unit ekuivalensinya 9.000, 7.500 dan 7.500. Masuk ke kolom berikutnya, biaya produksi persatuan diperoleh dari kolom 2. Kolom 2 ini tadi dibagi dengan kolom 3 atau unit ekuivalen. Angka 500 dapat dari 4.500 dibagi 9.000, ketemu 500. Angka 600 dapat dari 4.500 dibagi 7.500. Angka 400 dapat dari 3 juta dibagi dengan 7.500. Kesemuanya ditotal menjadi 1.500. Setelah itu masuk ke bagian 3, perhitungan biaya, meliputi harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi adalah jumlah produk jadinya tadi 7.000 ya, sini ya. Dikalikan dengan biaya produksi keseluruhan karena produk jadi sudah makan keseluruhan biaya. Biayanya tadi 1.500. Jadi dikalikan totalnya ketemu 10.500.000. Kemudian harga pokok produk dalam proses, tadi jumlahnya berapa PDP? 2.000 kilo. 2.000 ini maksudnya 2.000 kilo ya. Masing-masing dikalikan 2.000, 2.000, 2.000 ini jumlah produk dalam proses, dikalikan persentasenya, dikalikan harga produksi atau biaya produksi persatuan ini tadi. Angka 500, 600, dan 400 tadi menyesuaikan biaya produksi persatuan di bagian 2. Kemudian dikalikan ketemu 1 juta, 300 dan 200, ini ditambahkan ketemu 1.500.000 sehingga di total biaya produksinya sama dengan yang ini. Ya. Ini tak sama. 12 juta ketemu sama 12 juta karena nggak ada desimalnya berarti gampang. Selanjutnya untuk yang departemen 2. Yang departemen 2 ini datanya bagian 1, 2, 3 sama ya, susunannya sama. Data produksinya dapat dari soal tadi. Yang masuk dari departemen 1 atau yang sudah jadi dari departemen 1 adalah jumlahnya 7.000. 7.000. Kemudian yang sudah jadi atau ditransfer ke gudang 5.500 dapat dari soal tadi. Yang masih di proses akhir 1.000 dan yang hilang di awal proses adalah 500. Sehingga input dengan output jumlahnya sama. Berikutnya, bagian 2. Pembebanan biaya kumulatif. Kenapa kok kumulatif? Karena ada departemen sebelumnya, jadi digabungkan. Macam biayanya, yang pertama adalah harga pokok produk dari departemen 1, karena tadi ada pindahan dari departemen 1. Angka 10.500.000 dari mana? Dari slide sebelumnya yang ini tadi. Ini. Produk jadi departemen 1. Jumlahnya 10.500.000. Angka yang ini ya. Angka ini. Ya. Selanjutnya tuliskan di sini. Dengan unit ekuivalensinya angka 7.000 dari mana? Ya sejumlah ini tadi. Jumlah yang masuk tadi berapa? Yang sudah jadi di slide sebelumnya. Ini 7.000. Sama dengan yang di sini. Yang masuk berapa? 7.000. Lanjutkan 1.500. Ini ketemunya sama. 10.500.000 dibagi dengan 7.000. Berikutnya, karena ada produk yang hilang di awal proses,
maka ada penyesuaian. Penyesuaian produk hilang. Yang semula 10.500.000 ini dibagi oleh 7.000. Karena ada yang hilang tadi, yang hilang jumlahnya berapa? 500. Maka dikurangkan 7.000 dikurangi 500 ketemu 6.500. Sehingga yang semula tadi angkanya 10.500.000 dibagi 7.000 menjadi 10.500.000 dibagi dengan 6.500, ketemu angka 1615. Lah yang tengah itu apa selisihnya? 1615 diselisihkan dengan 1.500 ketemu selisih 115,38. Itu angka penyesuaiannya. Biaya yang ditambahkan, BTK dan BOP lihat ke soal. BTK-nya berapa? Jumlahnya 4.575, BOP-nya 1.800. Ngitung unit ekuivalensinya bagaimana? Sama, produk jadinya yang di departemen 1 berapa? Departemen 2 berapa? 5.500. Prosentasenya 60% dan 50%. PDP akhirnya 1.000. Sehingga masing-masing untuk BTK unit ekuivalensinya 6.100, BOP 6.000. Biaya produksi persatuan. Biaya produksi persatuan ini diperoleh dari kolom 2. Ya, biaya produksi persatuan diperoleh dari kolom 2 dibagi dengan kolom 3. Sehingga ketemu 750 dan 300. Kemudian di totalnya dari mana? Dari sini. 1615 ditambah 750 ditambah 300, maaf ya. 1615 ditambah 750 tambah 300 ketemunya 2665,38. Nah, angka ini dibawa nanti ke bawah. Ke bagian 3. Harga pokok produk jadi diperoleh dari produk yang sudah jadi berapa? 5.500. Masukkan ke sini. Biaya totalnya tadi berapa? 2665. Masukkan ke sini. Sehingga dikalikan. Koma ya. Kemudian harga pokok produk dalam proses. Jumlahnya 1.000 kilo. Masukkan 1.000 kilo. Kemudian 1.000 kilo ini dikalikan dengan apa saja? Yang pertama, menyesuaikan. Di sini kan ada 3 jenis biaya. Dari Departemen 1, BTK, dan BOP. Maka ini juga ada 3. 1, 2, 3. Tuh ya. Nah, yang pertama dulu. Harga pokok dari Departemen 1. Angka 1.000 ini jumlah PDP akhir. Kalikan dengan 1615 dari mana? Dari sini. Ya. Loh kok nggak ada prosentasenya? Karena dia logikanya sudah masuk 100% dari departemen sebelumnya, jadi nggak pakai prosentase. Berikutnya adalah 1.000 dikalikan 60% kalikan 750. 1.000 dari mana? Dari PDP akhir kalikan prosentase 60%. Masukkan ke sini. 750 dari mana? Dari sini. Masukkan ke sini. Dikalikan. Begitu pula BOP-nya, 1.000 ini PDP akhir, dikalikan prosentasenya 60%. Maaf, 50%, 60% ya. Kemudian 300, kalikan ke sini. Sehingga ketemu 150.000. Oke, ketiga ini dijumlahkan, ketemu 2.215.380. Dijumlahkan kurang lebihnya ya. Ini harusnya ketemunya tidak segini. Nah, ini dibulatkan, pembulatan ke sini. Tapi sebaiknya nanti kalau mengerjakan ya tetap ditulis koma-komanya.
Maksudnya angka apa adanya ini hanya dibulatkan, sebenarnya tidak sebesar ini.